Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengajar pendidikan agama Islam Offering B17 Ustadz Faris Khairul Anam, yang kami cintai rekan-rekan mahasiswa. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang bertajuk korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Saya di sini selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Saudara Izzuddin Zidni. Yang kedua, Kuku Fafian. Yang ketiga, saya sendiri, Luki Julianto Rahadi. Yang keempat, Muhammad Naufal Farhan. Dan yang kelima, Mirza Ali Al-Haidar. Baiklah, untuk yang pertama, terkait definisi apa itu korupsi akan dijelaskan oleh Saudara Kuku Fafian. Untuk Saudara Kuku Fafian, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Korupsi atau mencuri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja corrompere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, atau maling, yang mana tergolong tindakan pejabat publik serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kemudian adapun arti atau makna dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang korupsi. Buktinya adalah salah satu konflik yang terjadi di zaman Rasulullah saat petugas pemungut zakat yang juga sekaligus pendakwah Islam di Yaman. Nah, pada dasarnya faktor utama penyebab korupsi dalam paradigma syariah Islam adalah faktor ideologi yang didukung kebutuhan untuk memenuhi faktor ekonomi. Jadi intinya korupsi menurut pandangan Islam itu utamanya lebih ke nafsu duniawi yang mengarah ke ekonomi. Kemudian di sini akan saya sampaikan tentang landasan atau dasar hukum mengenai korupsi. Salah satunya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam وتدلوا بها إلى الحكام
تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, di sini saya mengutip beberapa dari tafsir Al-Jalalain. Penggalan ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum, maksudnya artinya ya'kulu ba'dukum, sebagian kalian memakan mala ba'din, harta sebagian yang lain, orang lain maksudnya, bil batili, dengan cara yang batil, maksudnya dengan cara yang haram secara syariat, kasariqati, seperti mencuri, wal ghosbi, dan gosop. Ya, santri sudah tahu ya apa itu gosop. Gosop yaitu mengambil hak orang lain tetapi masih dikembalikan, sedangkan mencuri kan tidak dikembalikan. Santri pahamlah apa itu gosop. Wala tudlu biha, maksudnya janganlah kamu menyuap harta itu riswatan, secara ya nyokok atau menyuap. Riswat dalam kamus artinya uang sokok atau uang suap atau uang pelicin. Nah, demikian salah satu dalil tentang korupsi. Kemudian dalil yang lain tertuang dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian dalam dalil yang lain disebutkan dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya kurang lebih, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Meskipun ini tidak ada kata-kata korupsi, tapi kan para koruptor kan bisa dikatakan juga dengan pencuri uang rakyat kan. Ya kalau menurut ayat ini mereka patut dipotong tangan karena mencuri uang rakyat. Nah, kemudian dalil yang terakhir tertuang dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, maksudnya sebagai pemimpin rakyat, pejabat apapun itu, kita harus memegang amanahnya sebagai pejabat dengan betul. Jika kita salah, buat korupsi, uang rakyat dicuri, dibuat kepentingan pribadi, otomatis kan tidak menjaga amanat. Padahal amanat itu berat. Di Quran itu ada dikatakan amanat itu bahkan langit bumi dan gunung-gunung itu dikasih amanat itu nggak kuat. Padahal mereka lebih besar dari kita. Nah, kita sebagai manusia yang lebih kecil dari langit bumi dan gunung,
eh, mengamalkan amanat dengan cara yang tidak benar. Mereka aja tidak kuat. Nah, mungkin cukup dari saya tentang dalil atau landasan atau juga dasar hukum dari korupsi. Berikutnya akan yang disampaikan oleh teman saya yang bertugas. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu contoh-contoh kasus korupsi. Sebenarnya kasus-kasus korupsi itu berada di sekitar kita, benar-benar dekat dengan sekitar kita. Korupsi itu kan perbuatan zalim, di mana seseorang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu seperti ya korupsi itu harusnya yang dipakai buat uang atau harta yang dipakai untuk ini, untuk A, ternyata buat kepentingan pribadi atau bisa disebut maling gitu. Jadi contoh-contoh kasus korupsi itu sebenarnya banyak di dekat kita, dan beberapa juga ada yang besar-besaran sampai masuk ke hukum di Indonesia. Dan contoh-contohnya seperti yang ada di PowerPoint, itu ada kasus EKTP itu yang sempat viral, kasus Setia Novanto itu dan beberapa orang bawahannya. Lalu yang terbaru ada korupsi dana bansos COVID-19, yaitu oleh Batubara, Juliari Batubara ya. Itu jadi itu semua contoh-contoh korupsi yang ada di Indonesia, dan sebenarnya banyak, mau kita sadari atau tidak, itu di sekitar kita itu banyak kasus korupsi yang terjadi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang bertemakan korupsi dan subtemanya yaitu upaya pemberantasan korupsi. Nah, di sini udah ada 5 bagian ya yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu memperkokoh iman. Kenapa iman itu penting ya? Karena ini tuh pondasi utama pada diri manusia. Jikalau para pemerintah, para pejabat di dalam diri mereka tuh udah ada iman yang kuat, maka korupsi itu nggak bakal terjadi ya. Keserakahan itu nggak bakal ada, karena dia udah tahu ya dia tuh bakal dapat apa kalau misalkan dia ngelakuin korupsi itu. Nah, terus yang kedua, pendidikan karakter jujur dan integritas sejak dini. Ini juga termasuk yang terpenting, karena kita seseorang dewasa itu kebanyakan membawa apa yang ia dapatkan ketika kecil ya. Kalau misalkan kecilnya udah diajarin bohong, diajarin ngambil hak orang lain, kemungkinan itu dewasanya bakal kebawa, dan itu yang lebih keranahnya lebih besar lagi ya. Makanya ini penting yang buat pendidikan karakter jujur sama integritas sejak dini. Terus yang ketiga, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat penting karena kita itu nggak tahu ya apa yang dilakuin sama orang lain, karena
kita tuh punya infonya dikit. Kalau misalkan masyarakat pada saling lapor, pada saling ngebantu, itu kemungkinan lebih cepat ya, lebih cepat nemu orang yang korupsi itu. Jadi harus ada partisipasi antara masyarakat sama lembaga KPK tersebut ya. Terus yang keempat, pembentukan lembaga negara. Ini opsional ya, karena kan kita udah ada KPK, tapi KPK juga itu kalau bisa ya ditambahin lagi lembaganya, karena ya nggak cukup juga, karena kan ada juga yang beberapa kasus ada orang yang KPK juga kan yang korupsi. Nah itu jadi bisa mengurangi kepercayaannya. Terus yang kelima, kemajuan teknologi. Nah, kalau misalkan teknologi udah maju, pasti data tuh bakal aman ya. Data itu nggak bisa dihack, nggak bisa dimanipulasi. Ya memang yang megang kendali itu manusia ya. Cuman bisa kita antisipasi pakai teknologi. Jadi itu bisa lumayan mengurangi ini korupsinya ya. Jadi nambah upaya buat ngeberantas kalau misalkan teknologi udah maju. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kesimpulannya, terkait materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya korupsi itu haram dalam Islam. Korupsi mutlak haram dalam perspektif Islam, yang mana telah dijelaskan secara lugas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 188, dan juga diantaranya adalah Quran surah An-Nisa ayat ke-29, Quran surah Al-Maidah ayat 38, Quran surah Al-Anfal ayat 27. Hal yang demikian pula melanggar hukum sebagai masyarakat bernegara yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai insan yang mulia dan berbudi luhur, tindakan tersebut juga tidak terpuji dan sangat tabu. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya moderator mewakili rekan-rekan yang bertugas menyampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kebenaran sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan maka kekhilafan kami semata. Setiap komentar, setiap masukan, evaluasi dan koreksi kami terbuka. Demikian untuk kesempurnaan presentasi ini. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.